Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami undang Engkau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita memuji Tuhan. Pasukan Kristus, siap? Yes. Adik-adik, kita menyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini kami dapat beribadah Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kau berkati penduduknya Bapa, Kau berkati kota kami, kota Pekanbaru Tuhan Yesus. Kau berkati udaranya Bapa, cuacanya Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, gubernur dan wali kota kami Bapa. Serta Tuhan Kau berkati gembala pemimpin kami, Opa Niko beserta wakilnya dan Opa Gede beserta wakilnya Bapa. Kau berkati mereka, Kau lawat mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati sekolah mereka Bapa, Kau berkati orang tuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Kak Syarina yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Ayo semuanya duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul berseru-seru. Nanti adik-adik buka firman Tuhannya di Matius 3 ayat 1 sampai 16. Kakak mau tunjukkan sesuatu loh. Apa ya? Ini dia. Baju tradisional RRC atau Republik Rakyat Cina. Menurut adik-adik nih, kira-kira baju seperti ini bagus atau tidak ya? Baguslah Kak, bagus banget. Nah, kalau yang ini bagaimana? Baju kimono dari Jepang. Itu bagus Kak, bagus. Dan kalau yang seperti ini bagaimana? Baju apa ini ya? Baju Tarzan Kak. Baju orang primitif Kak. Nah, kalau kakak tanya nih, ada nggak yang mau memakai baju seperti ini setiap harinya? Mungkin adik-adik nggak mau ya. Kakak mau jelaskan. Dengarkan kakak ya. Baju ini adalah baju yang terbuat dari bulu unta. Dan baju ini dipakai oleh seorang nabi Tuhan loh. Dan luar biasa sekali, nabi ini kelahirannya diberitahu oleh seorang malaikat. Wah, seru sekali ceritanya loh. Mau dengar kelanjutannya nggak? Duduk yang manis ya. Begini ceritanya. Suatu hari ada seorang imam yang sudah lanjut usia sedang melakukan tugasnya sebagai imam di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan berdiri dan berbicara di depan bapak imam tersebut sambil berkata, "Doamu telah dikabulkan. Istrimu akan mengandung. Dan anak itu akan besar di hadapan Tuhan. Ia gak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dalam perut ibunya." Lalu jawab bapak imam itu, "Bagaimana aku dapat yakin bahwa hal itu benar?"
Aku dan istriku sudah tua dan istriku mandul. Bagaimana mungkin? Kata malaikat itu, aku Gabriel, aku melayani Allah. Ia menyuruh aku untuk berbicara kepadamu dan membawa kabar baik ini bagimu. Dengarlah, karena engkau tidak percaya, engkau tidak dapat berbicara atau bisu sampai anak itu lahir. Sementara itu, orang banyak menunggu Bapak Imam di luar. Mereka heran, mengapa dia begitu lama dalam bait Allah ya? Ketika Bapak Imam itu keluar, ia tidak dapat lagi berbicara kepada mereka. Mereka sadar bahwa ia mendapat penglihatan di dalam bait Allah. Bapak Imam ini tidak dapat berbicara. Ia hanya dapat membuat isyarat kepada mereka. Setelah pelayanannya di bait Allah berakhir, ia pun pulang ke rumah. Nah, siapakah Bapak Imam tersebut? Nama Bapak Imam itu adalah Zakaria. Beberapa lama kemudian, Ibu Elizabeth, istri Imam Zakaria, mengandung. Dan sampailah waktunya bagi Ibu Elizabeth untuk melahirkan. Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Semua tetangga-tetangga dan saudara-saudara dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap Ibu Elizabeth ini. Dan mereka pun ikut berbahagia dengan dia. Waktu bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunat dia. Mereka mau menamakan bayi itu Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, tidak, namanya bukan Zakaria. Wah, dahsyat sekali adik-adik. Jadi, anak ini kelahirannya sudah diberitahu terlebih dahulu, bahkan Tuhan yang memberikan nama buat dia. Anak ini besarnya di padang gurun dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia tidak minum anggur dan minuman keras. Ia adalah anak yang menjaga hidupnya kudus. Ia tidak mau berbuat dosa. Ia benci dosa, tapi cinta Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Dan setelah anak ini besar, lihatlah. Ia bersaksi di hadapan banyak orang dan ia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wih, banyak sekali orang-orang yang bertobat loh adik-adik. Siapa nama orang ini ya? Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Arti nama dari Yohanes adalah anugerah Allah atau Tuhan telah memberikan anugerah. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nabi yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kehadapan Tuhan, bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sudah bertobat terlebih dahulu. Ia adalah orang yang tidak mau berbuat dosa. Jadi, waktu ia bersaksi dan berkata, bertobatlah, maka orang-orang yang datang dan bertobat serta mereka mau dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka loh. Dahsyat sekali, orang-orang ini kelak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Wow, keren! Mereka yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus suatu hari kelak pasti ke surga. Luar biasa sekali, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Ia dengan berani bersaksi. Dan karena kesaksiannya, maka banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang akan pergi ke surga. Haleluya!
Hari ini kita belajar supaya anak-anak menjadi generasi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Menjadi generasi yang siap dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Ingat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia adalah anak yang menjaga hidupnya kudus. Ia tidak mau berbuat dosa. Ia benci dosa tapi cinta Tuhan. Ayo kita ingat-ingat apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, menjaga hidupnya kudus. Yang kedua, tidak mau berbuat dosa. Yang ketiga, benci dosa tapi cinta Tuhan. Jangan kebalik, benci Tuhan tapi cinta dosa. Itu salah besar. Ayo kita sebutkan lagi ya. Yang pertama, menjaga hidupnya kudus. Yang kedua, tidak mau berbuat dosa. Yang ketiga, benci dosa tapi cinta Tuhan. Good. Nah, apakah anak-anak bisa melakukannya, Kak? Anak-anak pasti bisa. Kita minta Roh Kudus tolong kita semua. Dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayo kita ulangi ayat hafalan kita hari ini. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Good. Itulah yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak. Dan hasilnya orang banyak pun bertobat dan dibaptis sebagai tanda pertobatan. Karena Yohanes Pembaptis mau hidup kudus dan membenci dosa, tetapi mencintai Tuhan. Beberapa ciri Yohanes Pembaptis yang juga merupakan ciri dari generasi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yang pertama, lahir karena nubuatan. Generasi yang menjaga kekudusan. Yang kedua, generasi yang meninggikan nama Tuhan Yesus dan bukan namanya sendiri. Generasi yang tidak saingan dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Siapakah yang mau bersaksi dan membawa teman-temannya, papa mamanya, saudara-saudaranya kepada Tuhan Yesus? Maukah kalian menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang? Masih takut, Kak. Mari kita berdoa, ambil keputusan dengan sikap sungguh-sungguh. Mulai dari diri kita bertobat terlebih dahulu. Minta pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala perbuatan dan dosa yang kita perbuat. Minta kasih Tuhan menjamah hati kita. Setelah itu, mari kita minta Roh Kudus untuk kesiapan dan keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada dunia. Kepada papa mama, keluarga, saudara, teman-teman, dan kepada banyak orang. Supaya mereka semua diselamatkan. Nah, yang mau ikuti kakak berdoa, yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan. Kami mau dipakai walaupun kami masih kecil Tuhan. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, memberitakan Injil kebenaran-Mu bagi dunia ini. Bagi papa mama, teman-teman, saudara, keluarga yang belum percaya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang berani memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, sertai kami. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan juga dan berkata-kata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lingkungan
duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menyerang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12.